Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Mesar mendatangi Gugu dan mencoba mengingatkan Gugu jika Fuzi tidak mungkin bisa mengiyakan permintaan Gugu untuk kembali ke Takunaha. Gugu tahu itu, dia juga aslinya tidak ingin membuat Fuzi bersedih. Sebagai kakaknya, Gugu tidak ingin membuat Fuzi seperti itu. Menurut Mesar, saudara laki-laki seperti kakak besar harus pengertian juga dengan adik kecilnya. Saat itu Hilo datang ke mereka dan bertanya, apa Fuzi sudah kembali pulang? Mereka belum melihat Fuzi pulang. Hilo menceritakan, setelah dirinya memberitahu kejadian sebenarnya pada Fuzi, Fuzi langsung pergi ke suatu tempat. Sepertinya dia mendapatkan ide. Hilo pikir Fuzi pulang untuk menemui Gugu. Di rumah hanya ada mereka dan hewan peliharaannya saja. Gugu memiliki perasaan buruk tentang ini. Dengan begitu dia meminta bantuan pada hewan peliharaannya untuk membantunya mencari Fuzi. Lalu Gugu dan kuda mencari bersama di sepanjang jalan. Mereka menjadi pusat perhatian. Lalu Gugu mendengar percakapan seseorang bahwa ada segerombolan anak-anak yang sedang berantem. Salah satu ciri-cirinya memakai topeng. Segera Gugu mendatangi lokasi tersebut. Saat tiba, Fuzi dengan memakai topeng Gugu sudah membuat mereka sekarat. Jika itu terjadi, Fuzi bisa-bisa membunuh mereka. Jadi Gugu menahan Fuzi untuk berhenti melakukan itu. Tapi segerombolan anak-anak berandal terus datang. Tanpa ada pilihan, Gugu juga ikut tawuran bersama Fuzi. Dan akhirnya mereka bisa melarikan diri. Gugu bertanya, kenapa Fuzi menggunakan topengnya seperti itu? Fuzi meminta maaf. Gugu tahu wajah yang dipakai Fuzi saat ini adalah Nat. Fuzi menggunakan tubuh ini karena tubuhnya hampir mirip dengan Gugu. Dan Fuzi menjelaskan, dia melakukan ini hanya ingin tahu seperti apa kehidupan Gugu. Dan ketika Fuzi berjalan melalui kota, orang-orang mengajak gelut langsung. Dirinya benci sekali kepada orang yang menyakiti Gugu. Jadi dirinya marah dan terjadilah perkelahian tadi. Sekali lagi Fuzi meminta maaf pada Gugu karena ini kesalahannya yang tak pernah perhatikan Gugu. Gugu meminta Fuzi jangan khawatirkan tentangnya. Fuzi tahu Takunaha adalah tempat yang lebih baik daripada di sini. Toko kakek Sake juga ada. Saat dulu Gugu kembali dihidupkan, dia pikir itu agak aneh. Kemudian anak muda berbicara padanya. Dia terlihat seperti keturunan Gugu. Soalnya wajahnya hampir sama dengan kakaknya yang bernama Shin. Dengan itu Gugu menyadari kakaknya sudah melindungi tempat itu. Anak kecil itu bertanya pada Gugu, dari mana Gugu mendapatkan topeng itu? Gugu menjawab membelinya. Dan balik tanya, apa topeng ini aneh? Anak itu menjawab, tidak, itu topeng yang bagus. Lalu dia mengajak Gugu masuk tempat yang sama. Dan ada foto dipajang di sana. Ya, foto itu adalah Rin, wanita yang berbohong untuk bisa menjalankan tempat ini. Dia tidak pernah menikah. Dia hanya terus menunggu temannya kembali. Leluhur anak ini telah dilukis banyak bertahun-tahun lalu. Ya, seperti lukisan keluarga. Toko ini seperti toko keluarga. Itu tak akan pernah berubah. Lalu anak itu menunjukkan lukisan kakek Sake, Rin, dan Shin atau kakaknya Gugu. Shin adalah leluhur anak ini. Kakek Sake adalah pemilik pertama toko ini dan wanita ini Rin. Gugu hanya terdiam. Lalu anak itu mengucapkan selamat datang kembali kepada Gugu. Soalnya topeng itu, Gugu juga memakainya. Fisiknya juga sama. Dan menurut anak ini, Gugu sama seperti Gugu yang ada di lukisan keluarganya. Dan mumpung besok ada festival, anak ini mengajak Gugu mengikutinya dengan memakai topeng itu. Gugu sangat senang, dia sudah lama mencari festival kayak gini. Anak itu meminta Gugu, jangan ragu untuk besok kembali lagi mengikuti festival. Untuk hari ini, mereka bersiap-siap untuk memulai dekorasi. Festival ini adalah festival untuk menghormati manusia monster bernama Gugu yang membela manusia di tanah ini dari manusia jahat yang pernah menyerang. Mereka mengadakan festival ini setiap tahunnya sebagai tanah legendaris
yang dimana Gugu dilahirkan di sini. Anak-anak pun sangat dekat dengan Gugu, tidak ada yang menyakitinya. Mereka semua menyambut Gugu dengan baik. Gugu tahu ini adalah hadiah yang ditinggalkan untuk Gugu oleh kakaknya, Rin dan kakek Sake. Kenangan Takunaha bagi Gugu belum berakhir. Mereka terus melakukannya. Saudaranya, keluarganya, rumahnya, hidup Gugu juga. Gugu bisa melihat masa depan di sana. Tapi Gugu tidak berencana untuk meninggalkan adik kecilnya atau membuatnya sedih dan meminta santai saja. Tidak peduli berapa lama Gugu tinggal di sini, dirinya tidak akan pergi ke Takunaha. Fushi merasa bersalah dan tambah sedih. Gugu mencoba menghibur Fushi dengan berkata, "Apa artinya wajah itu? Apakah aku mengatakan yang aneh? Maafkan aku menjadi kakak yang lemah, yang tergoda oleh Takunaha." Fushi menjawab tidak. Dia hanya berpikir bahwa dirinya punya banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Gugu mencoba menghibur Fushi dengan menyuruh Fushi melihat anjing yang aneh. Dan akhirnya mereka tertawa bersama. Dengan begitu maka Gugu harus bekerja keras juga. Saat di sekolah, semua terlihat bahagia termasuk Fulna. Hanya satu yang tidak masuk hari ini adalah Misuha. Fushi hari ini masuk sekolah karena Fushi sering bolos, jadi membuat sang guru menyinggungnya dan menyuruh Fushi mengerjakan tes remedi setelah jam pelajaran selesai. Lalu saat di ruang perpustakaan, Fushi mendatangi Tonari, memberitahu dirinya bahwa Gugu akan pulang ke kampung halamannya. Lalu Hilo juga akan pergi dan bertanya apa Tonari juga akan pergi. Tonari belum memikirkan itu. Saat ini dirinya sedang membaca buku. Dia membaca untuk menyenangkan hatinya. Tonari sangat suka tempat ini. Tonari mungkin akan tinggal di sini jika dirinya menemukan sesuatu yang menarik baginya. Fushi pikir semua orang sepertinya memiliki masalah di kehidupannya. Jika dirinya telah membuat tempat ini lebih menarik dan tidak ada yang akan berpikir untuk meninggalkannya. Tonari tertawa. Mungkin Fushi ada benarnya. Itulah kenapa Fushi melihat dari bawah terus. Tidak peduli seberapa sempurnanya tempat ini yang Fushi buat, Fushi tidak akan bisa menghindari rasa sakit dan keraguan pada diri seseorang karena mereka manusia. Tonari tahu Fushi seperti knocker yang bertujuan menghilangkan rasa sakit pada seseorang. Fushi meminta Tonari jangan samakan dirinya dengan para knocker. Dirinya hanya mengatakan bahwa Tonari bisa hidup tanpa penderitaan. Fushi ingin mewujudkan impian itu kepada semua orang, hanya itu saja. Tonari berkata, mereka akan melakukannya tanpa bantuan Fushi. Rasa sakit dan kecemasan selalu mereka temukan pada seseorang yang mengejar impiannya. Mimpi Fushi adalah untuk menghargai mimpi mereka semua, dan itulah mengapa Fushi terlihat kesakitan. Mereka semua sama dengan Fushi. Bahkan, setelah Fushi memberikan Tonari tubuh muda ini, ada sesuatu yang perlu Tonari khawatirkan. Ini sangat dilema baginya. Fushi bertanya apa dia bisa membantu Tonari. Ini menurutku, Tonari mempunyai perasaan pada Fushi karena wujud mereka sekarang hampir seumuran. Tonari dengan senyumannya berkata, "Ya mungkin kamu bisa, tapi aku tidak akan memberitahumu. Masalah ini adalah urusan pribadinya." Sangat penting bahwa Tonari ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kehidupan ketiga Fushi berjalan cepat. Hari-hari terus berlalu. Tonari pasti sama dengan yang lain. Mereka mencari kehidupannya sendiri. Fushi pikir benar, tapi mereka tidak perlu buru-buru karena Fushi bisa membuat Tonari hidup selamanya. Ada banyak pertanyaan dari Tonari. Pernahkah kamu tertarik dalam kehidupan dari setiap orang? Apakah kamu berpikir tentang bagaimana perasaan mereka ketika sebelum meninggal? Atau bagaimana mereka akan hidup dari sekarang? Fushi hanya ingin, tapi dirinya tidak bisa menjelaskannya. Tonari berpikir Fushi sangat baik. Perkataan Tonari membuat Fushi selalu kepikiran tentang hal itu. Lalu Fushi melihat Hilo yang dimarahi bosnya karena dengan keadaan tangannya membuat kerjanya tidak maksimal. Kei pun juga mempunyai masalah sendiri, sedangkan Mat dan Idi sedang latihan menggunakan subit dengan benar. Dan akhirnya mereka bisa melakukannya. Dengan perasaan mereka tersalurkan ke Fushi. Fushi tidak tahu perasaan apa ini, rasa sakit di dadanya. Mereka tersenyum. Mereka terlihat bahagia. Bukankah itu hal yang baik? Tapi kenapa di dalam dada Fushi merasakan rasa sakit? Fushi tidak tahu rasa sakit ini rasa sakit apa. Tapi dari pendapatku, ini adalah rasa sakit. Takut kehilangan seseorang. Mat tidak bisa menulis.
Dia tidak bisa menggunakan sumpit dengan benar. Apakah dia suatu hari akan seperti anak-anak lain yang mengikuti sekolah? Fuzi membayangkan pertumbuhan Matt. Dari Matt tumbuh di taman kanak-kanak, bermain bersama dengan anak seumurannya. Lalu setelah remaja akan bersama teman-temannya juga. Setelah itu Matt pasti kerja. Dan pasti dia suatu saat akan menemukan pendamping hidupnya. Setelah itu pasti Matt akan menikah dan mempunyai anak. Sampai Matt menjadi tua. Ada yang datang dan ada yang pergi. Fuzi memikirkan semua akan meninggalkannya suatu saat nanti. Saat pulang ke rumah, Fuzi membantu Gugu menjemur pakaian, membersihkan lantai, menata meja, dan menyiapkan nasi. Dengan itu, Matt berpikir, Fuzi sepertinya hari ini dalam mood yang baik. Saat Fuzi sendiri, dia didatangi kudanya. Fuzi berkata, "Itu tidak lucu. Aku mulai mencoba untuk mendapatkan sisi baik semua orang setelah selama ini. Karena itulah mulai merasa seperti mereka akan meninggalkanku." Mungkin ini aneh, karena Fuzi pikir dirinya tidak mempunyai tujuan tanpa semua orang. Bon juga ada di sana. Dia memberitahu Fuzi bahwa Matt dulu pernah bilang, walau cuma sekali, dia tidak akan bahagia sama sekali untuk tumbuh menjadi dewasa tanpa ada Fuzi. Kejadian itu cukup lama, saat Fuzi mengabaikan Matt dan tidur untuk melanjutkan pertarungannya dengan para knocker. Kemudian Matt mengambil racun, dan terjadi dirinya bunuh diri. Fuzi baru tahu itu. Matt sudah mempunyai komitmen, jika tidak bersama Fuzi, dia akan bunuh diri. Lalu Hilo menjadi jahat. Dia tidak bisa memahami rasa sakit di hati seseorang. Sepertinya dirinya melihat Matt yang bunuh diri. Sedangkan Tonari merasa menderita karena racun yang diminum Matt dari racun yang dia buat. Setelah itu Bon memberitahu Tonari, tidak ada alasan untuk Tonari menyesali dirinya sendiri. Tapi itu percuma. Hilo yang melihat itu pergi meninggalkan mereka. Setelah kematian Fuzi, Tonari membuat buku sejarah tentang Fuzi, dan suatu hari Fuzi pasti akan bangun. Untuk hari itu, mereka harus menyebarkan legenda manusia abadi bernama Fuzi. Mereka semua menunggu Fuzi selama berabad-abad. Gugu adalah penjaga pertama. Dia berjuang untuk membela Fuzi dari orang-orang yang membenci Fuzi. Setelah kematiannya, negara Sonia mengambil alih tubuh Fuzi secara langsung, dan Mesar terus mengawasi gerakan Sonia. Mesar tidak pernah memiliki banyak keinginan untuk hidup, tapi dirinya jadi penghubung tanah Uralis dan Sonia. Dan Kem membuat Bon bisa berhubungan dengan Uralis. Tapi ada banyak pertempuran dengan negara-negara yang pro dengan gereja Banet. Setiap saat teman mereka pergi ke lapangan pertempuran, tapi tidak ada dari mereka yang mati. Pada saat pertempuran selesai, waktu damai akhirnya datang kepada mereka yang telah tinggal sangat lama. Pada akhirnya yang hidup terakhir adalah Bon.